Bayangin deh, kalian lagi demam, lagi pusing, dan lagi berobat di puskesmas. Petugasnya malah karaokean. Aduh. Halo Sobat DW News. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang video petugas puskesmas latihan karaoke Agustusan di jam kerja ya teman-teman. Nah, mungkin dari dalam gedung bukannya dipanggil malah kedengaran suara orang yang nyanyi karaoke dangdut kenceng banget suaranya teman-teman. Nah, bukan dari radionya tapi ini dari pegawai yang seharusnya melayani kalian semua. Gak habis pikir. Nah, nggak masuk akal tentunya nih. Ini kejadian yang beneran terjadi di sekitar daerah Gunung Kidul. Dan videonya ini bikin satu Indonesia geram nih tentunya teman-teman. Oke. Nah hari ini ya, beberapa hari ini juga media sosial kita nih Kak lagi depokan dengan video dari sebuah puskesmas di daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dimana video yang diunggah oleh salah satu akun TikTok yaitu @kabarhandayani ini direkam pada hari Jumat 25 Juli tahun 2025 kemarin Kak. Sekitar pukul 8:45 pagi, di mana puskesmas tuh lagi sibuk-sibuknya pelayanan, malah menunjukkan ada suara-suara karaoke dari dalam gedung. Nah, untuk itu langsung aja kita tonton video yang pertama ini. Mari kita lihat video yang pertama. Apa videonya nih? Oke, kita lihat videonya. Nah, ini mungkin salah satu potongan klip ya, nyanyi atau karaoke pada jam 8:45 waktu Indonesia Barat. Di Faskes Kesehatan ya, di Puskesmas Wonosari, sekitar daerah Gunung Kidul. Benar banget. Nah, ini dari video yang tertera nih Kak, kita bisa dengar gitu ya, yang merekam ini bilang, kok nyanyi tenaga medisnya, terus kapan mereka bakal melayanin pasien-pasiennya gitu kan. Dan ini juga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juli kemarin di jam kerja, itu di keterangan videonya di jam 8:46 menit kayak gitu. 46. Mau ngomong 45 yang pertama loh, ayo. Kan yang 46. Lah ngomong yang pertama 45. Oke. Nah, jam 8:46 waktu Indonesia Barat pagi tentunya suaranya jelas banget ya teman-teman. Nah, lagunya yaitu Memandangmu dari Ikke Nurjana. Tahu nggak siapa itu Ikke Nurjana? Salah satu senior pedangdut Indonesia ya Kak ya, sepertinya betul. gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan ya. Ini lagi mandang siapa ya? Pasiennya atau lagi antri di luar teman-teman? Nah, netizen pun langsung meledak. Mari kita tampilkan beberapa screenshot komentar netizen yang paling menohok di layar. Nah, kita tampilkan komentar yang pertama yaitu matur Bu Endah langsung ditakar bolo. Nek perlu gawakno LC sisan ben rame kono jian mangkelne. Salam waras saking Klaten. Nah, ini mungkin apa, artinya bilang Bu Endah, langsung kita tak nih bolo. Kalau perlu sekalian kalian bawakan LC sekalian nih. Dan rame biar rame. Mangkelne kok kesal dan salam waras dari Klaten, Yogyakarta. Gitu. Jadi intinya itu kalau bilangin ke Bu Endah gitu ya, langsung tag aja kalau perlu nih, karena udah karaoke di puskesmas, sekarang aja bawain LC atau pemandu karaoke. Betul, kayak gitu. gitu maksudnya. Ini komentar yang kedua. Pantas antrinya lama pol, ternyata pada karaokean gitu. Jadi kenapa kok antrinya lama banget? Ternyata pada karaokean nih petugasnya gitu. Dan yang terakhir ada komentar ketiga, sampah kayak gitu kok ya bisa digaji negara gitu ya. Ini udah jelas banget ya. Nah, dari ketiga komentar tadi kita bisa lihat ya bahwa komentarnya pedes-pedes banget ya Kak ya. Dan mungkin kita sebagai orang yang mungkin cuma ngelihat doang ya, bahkan kita mewajarkan ya hal itu karena dirasa sebagai bentuk rasa kekecewaan dari keluarga, entah dari pasien sendiri yang seharusnya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak dari pihak puskesmas. Nah, pasiennya disuruh dengerin kali ya komentar ataupun suara-suara beliau yang sedang nyanyi di karaoke. Padahal kan ASN
digaji dari pajak rakyat. Kok kelakuannya gini amat sih Kak? Wah, ini jadi tanda tanya ya. Nah, ini bukan cuma sekedar keluhan, tapi ini adalah sebagai bentuk representasi kekecewaan publik terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas. Seperti itu. Saking viralnya, Dinas Kesehatan Gunung Kidul langsung turun tangan. Nah, Kepala Dinas Pak Ismono mengonfirmasi kejadian ini dan langsung meminta maaf teman-teman. Nah, mari kita langsung tampilkan kutipan screenshot dari pernyataan Kadinkes. Kita coba tonton dulu ya pernyataan dari pihak Kepala Dinas Kesehatan ya, Pak Ismono juga melalui Instagramnya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pasien dan juga kepada seluruh masyarakat, karena beliau juga kecewa lah ya terhadap atas terjadinya insiden yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya di fasilitas kesehatan. Bener nggak Kak? Betul banget. Nah, kita bacakan nih ya sedikit suratnya. Dengan hormat, sehubungan dengan pemberitahuan yang beredar di sosial media, kami dari UPT Puskesmas Wonosari ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kekhilafan kami, di mana saat jam pelayanan ada 4 karyawan kami yang mengadakan latihan karaoke yang bertempat di basement UPT Puskesmas Wonosari 1 dalam rangka persiapan lomba karaoke HUT RI ke-70 tingkat Kapanewon Wonosari. Oke, nah kita bisa lihat ya Kak, dari keterangan ini berarti ada 4 orang ataupun 4 oknum yang sedang karaoke, dan diketahui bahwa mereka karaoke di basement ya Kak ya? Oke, di betul, basement di UPT basement Puskesmas kayak gitu, dan diketahui juga mereka sedang latihan karaoke untuk persiapan HUT RI ke-80 kayak gitu Kak. Sebenarnya kita mengapresiasi ya, kayak niatnya yang baik, cuman tempatnya mungkin atau waktunya salah ya Kak ya. Ya, gitu. tempatnya yang salah mungkin ya. Oke. Nah, alasannya ternyata 4 karyawan lagi latihan karaoke untuk persiapan lomba HUT RI yang ke-80 tingkat Kapanewon. Latihan lomba di jam pelayanan di basement Puskesmas tentunya. Wah, Mbak. Triple kill ya? Betul. Latihan lomba karaoke di jam pelayanan di basement puskesmas, tempat fasilitas kesehatan ataupun tempat umum kayak gitu. Nah, kita coba bedah ini lebih dalam, di mana permintaan maafan yang sudah dilayangkan, dan terdapat satu kata, yaitu mereka juga menyatakan bahwa ini sebuah kekhilafan. Namun masalahnya jauh lebih besar kembali dari sekedar khilaf ya teman-teman. Dan inilah kita akan bahas di segmen analisis lebih lanjut terkait permasalahan ini. Yang pertama, yaitu soal etika pelayanan publik. Kita bisa tahu ya teman-teman bahwa pelayanan publik merupakan hak yang harus dan wajib dirasakan gitu ya oleh masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya secara baik dan juga secara maksimal lah dari para pelayan kesehatan khususnya. Nah, puskesmas itu menjadi salah satu garda terdepan kesehatan masyarakat. Nah, di mana jam kerja adalah waktu mutlak untuk melakukan pelayanan. Tidak ada tawar-menawar seperti itu. Nah, aktivitas pribadi mungkin seperti karaoke dan lain sebagainya, apalagi yang mengganggu ya, tadi seperti contohnya ya Kak ya di video, adalah pelanggaran fundamental terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gitu. Yang kedua apa nih Kak? Yang kedua, integritas dan disiplin ASN. Sebagai aparatur sipil negara, mereka digaji oleh uang rakyat untuk melayani rakyat tentunya. Nah, tindakan ini bukan cuma tidak kedisiplinan, tapi juga mencoreng citra seluruh ASN yang bekerja dengan benar nih teman-teman. Nah, alasan latihan lomba 17-an justru memperburuk sebuah situasi. Dan itu menunjukkan ketidaknyamanan, membedakan mana prioritas, mana kewajiban, dan mana nih hiburan. Nah, ini bukan soal melarang pegawai bersenang-senang atau ikut lomba teman-teman. Silakan, tapi dilakukan di luar jam kerja. Nah, menggunakan fasilitas dan waktu kantor untuk kepentingan pribadi adalah sebuah penyalahgunaan tentunya. Ini preseden yang buruk, kalau dibiarkan akan dianggap menjadi normal. Wah, itu gawat banget ya Kak. Semoga hal ini nggak kejadian lagi dimanapun ya, khususnya di Indonesia juga, dan berhenti di sini aja. Dan kita juga berharap untuk semua masyarakat mendapatkan haknya secara maksimal, khususnya dalam pelayanan publik kayak gitu ya.
Jadi kesimpulannya mungkin sedikit dari kita bahwa permintaan maaf itu menjadi sebuah hal yang wajib ya teman-teman. Tapi pembinaan dan juga sanksi yang tegas jauh lebih penting untuk memastikan hal seperti itu tidak terulang kembali di instansi manapun di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu pelajaran yang mahal dalam profesionalisme dalam bekerja, Kak. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Kalian setuju nggak sama sedikit pendapat tentang kita tadi ya, Kak, untuk ngasih terkait sanksi dan juga pelanggaran ya kepada oknum? Atau kalian kayak ya udahlah biarin, itu kan hak mereka untuk nyanyi gitu. Tulis kolom komentar kalian di bawah ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe channel kita dan juga nyalain loncengnya, karena DB News bakalan selalu update setiap hari Senin sampai Sabtu ya teman-teman. Oh ya, yang satu lagi, ngomongin soal yang canggih dan profesional, buat kalian yang mungkin cari laptop atau cari PC dan kebutuhan IT lainnya untuk kerja ataupun gaming, langsung aja cek di aplikasi DB Klik nih teman-teman. Kalian bisa download aplikasi tersebut di Play Store atau buka websitenya di www.dbklik.co.id. Di sana banyak banget promo dan barang orisinil bergaransi yang pastinya menarik buat kalian. Nah, cek linknya di deskripsi ya. Di bawah ini. Oke, saya Arya. Dan saya Farah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.